Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-167. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Gandring tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menatap wajah orang yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Ia sama sekali tidak melihat sikap yang mencurigakan pada orang itu, dan kata-katanya pun cukup sopan dan ramah. Bahkan terasa hasrat yang sebenarnya tersirat pada kata-katanya, seperti yang pernah didengarnya dari Tambi. Sejenak Empu Gandring mempertimbangkan nasihat itu, tetapi sejenak kemudian perasaannya telah hinggap kembali kepada hasratnya untuk menolong Mahesa Agni. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menyeberangi rawa-rawa itu. Karena itu maka kemudian Empu Gandring itu pun berkata, "Maaf Kisanak, aku tidak mempunyai cara lain dari menyeberangi rawa-rawa ini. Aku harus mendatangi tempat persembunyian Kepu Sindet untuk mengambil kemenakanku itu." "Empu, katakan bahwa Empu dapat melawan segala macam binatang berbisa karena Empu mempunyai obat penawarnya. Tetapi berapa lama Empu memerlukan waktu untuk mencari jalan di dasar rawa-rawa itu?" "Mungkin sehari, mungkin sebulan, dan mungkin setahun. Tetapi aku bertekad untuk melakukannya." "Empu, aku tahu apakah yang telah mendorong Empu untuk membulatkan tekad menyeberangi rawa-rawa ini. Tetapi sebaiknya niat itu Empu urungkan saja. Kalau Empu percaya kepadaku, serahkanlah Mahesa Agni. Bukankah kemenakan Empu itu bernama Mahesa Agni? Serahkanlah ia kepadaku. Aku kira cara yang tidak terlampau mengejut akan lebih baik bagi kemenakan Empu itu, supaya Kepu Sindet tidak menjadi mata gelap dan mencelakainya. Kita mempunyai kepentingan yang sama atas anak muda itu." Empu Gandring terdiam sejenak. Ia mencoba mengamati bayangan yang berdiri di dalam gelapnya malam beberapa langkah daripadanya. Tetapi orang yang berdiri dalam kegelapan itu sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaannya. "Kisanak," berkata Empu Gandring kemudian, "siapakah sebenarnya Kisanak itu?" "Kau memang senang bergurau, Empu." Sekali lagi Empu Gandring terdiam. Dicobanya mengingat orang-orang yang pernah dikenalnya. Orang-orang itu sebenarnya tidak terlampau banyak, tetapi suara ini nadanya terlampau dalam. Empu Gandring perlahan-lahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia perlahan-lahan berhasil mengingat gaya bicara yang demikian. Tetapi nada suaranya sudah agak jauh berbeda dari nada yang pernah dikenalnya. Meskipun demikian maka Empu Gandring tidak melihat bahwa orang lain yang lebih dekat dari dugaannya itu. Apalagi orang itu pula lah yang memang mempunyai kemungkinan paling besar untuk berbuat demikian. Meskipun demikian untuk meyakinkan dugaannya, Empu Gandring bertanya, "Kisanak, sebaiknya Kisanak menolong aku. Aku memang sudah pikun, apalagi pada saat-saat hatiku gelap seperti saat ini. Aku hampir tidak berhasil mengingat apapun lagi, kecuali berangan-angan tentang rawa-rawa itu."
Orang yang berada di dalam kegelapan itu berdesah. Apakah Empu benar-benar tidak dapat mengenal aku? Mungkin suaraku agak berubah karena keadaanku akhir-akhir ini. Aku hampir-hampir tidak pernah lagi berada di dalam lingkungan hidup sesama. Aku memang ingin mengasingkan diriku di tempat yang sepi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Tetapi ternyata bahwa aku memang belum diperkenankan untuk tinggal berdiam diri menghadapi keadaan lahir yang penuh dengan noda-noda yang hitam. Kalau sekali-kali aku melihat keadaan Mahesa Agni, maka suatu kali aku melihat hal-hal yang tidak wajar yang dapat membahayakan jiwanya. Itulah sebabnya aku terpaksa wudar dari pengasinganku untuk membayanginya. Tetapi ternyata aku tidak mampu mencegah semuanya yang telah terjadi. Bahkan aku sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ternyata Empu Gandring lebih cepat berbuat daripadaku. Namun Empu Gandring pun telah gagal untuk mencegah Kebu Sindet membawanya. Tetapi itu bukan salah Empu. Empu telah berbuat apa saja yang dapat Empu lakukan. Karena Mahesa Agni adalah kemenangan Empu. Namun ternyata Mahesa Agni sampai kini masih belum dapat diketemukan. Empu Gandring memandang bayangan itu semakin tajam. Ia semakin dapat mengenal gaya bicara orang itu. Bahkan beberapa kali ia menangkap kepastian siapakah yang sedang berbicara itu. Tetapi Empu Gandring itu masih bertanya, "Kisanak, aku tidak bergurau. Aku tidak segera dapat mengenal Kisanak. Aku hanya dapat menduga-duga. Mungkin Kisanak sengaja merubah suara Kisanak dalam nada yang berbeda. Sedang bentuk wajah Kisanak di dalam kegelapan tidak dapat aku lihat dengan jelas. Apakah aku dapat melangkah mendekat?" "Empu," jawab orang itu, "sebenarnya aku sudah memutuskan untuk mengasingkan diri. Aku lebih baik tidak lagi berhubungan dengan siapapun, kecuali Mahesa Agni dalam hubungannya untuk melepaskan dari tangan Kebu Sindet." Tetapi sikap Kisanak semakin meyakinkan aku. Dengan siapa aku berhadapan? Aku sudah menyangka bahwa Empu akan dapat mengenal aku. Tetapi baiklah kita untuk seterusnya tidak usah bertemu lagi. Sebaiknya Empu kembali ke Lulumbang. Mungkin Empu dapat singgah sebentar di Karautan untuk memberitahukan bahwa seseorang sedang berusaha melepaskan Mahesa Agni apabila berhasil. Tetapi aku harus mendapat suatu keyakinan bahwa orang yang mengatakan dirinya bersedia melepaskan Mahesa Agni setidak-tidaknya berusaha melepaskannya adalah seorang yang dapat aku percaya. Bukankah Empu telah mengetahui siapakah yang menyatakan dirinya akan berusaha melepaskannya? Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kenapa kau begitu jauh mengasingkan dirimu?" Tiba-tiba Empu Gandring bertanya. "Tak ada lagi gairah hidupku ini selain melepaskan Mahesa Agni itu. Sesudah itu, sesudah aku berhasil melepaskannya, maka aku tidak akan dapat ditemui lagi oleh siapapun." "Apakah semula kau ingin menyembunyikan dirimu dalam pertemuan ini?" "Sebenarnya, tetapi aku tidak akan dapat memberi Empu kepercayaan apabila Empu tidak mengenal aku." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam sambil bertanya, "Bagaimana Kisanak akan dapat menyeberangi rawa-rawa ini?" "Aku seorang perantau, Empu. Hidupku, apalagi akhir-akhir ini, sebagian besar adalah di dalam perjalanan. Aku menjajaki rawa-rawa ini bukan hanya karena Mahesa Agni,
Tetapi sebelumnya aku pernah melihat Kepu Sindet menyeberangi rawa-rawa ini sambil membawa barang yang berhasil dirampasnya. Aku tidak hanya melihatnya 1-2 kali, tetapi beberapa kali bersama Wong Sarimpat. Maka pada suatu kali, tumbuhlah keinginanku untuk mengikutinya. Tentu saja dengan sangat hati-hati. Akhirnya aku menemukan jalan juga untuk sampai ke seberang rawa-rawa. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, "Apakah kita tidak dapat bersama-sama pergi ke seberang rawa-rawa itu dan mengambil Maesa Agni dengan kekerasan? Mungkin kita berdua akan dapat mengalahkan Kepu Sindet," jawab orang itu. "Tetapi hal itu akan sangat berbahaya bagi Maesa Agni. Kepu Sindet akan dapat mempergunakan Maesa Agni sebagai alat untuk menyelamatkan diri atau bahkan membunuh anak muda itu sama sekali." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Jadi bagaimanakah sebaiknya?" Sejenak orang yang berdiri di dalam kegelapan itu tidak menjawab, sehingga mereka dicekam oleh kediaman, masing-masing mengikuti arus pikiran sendiri. Angin malam yang basah bertiup perlahan-lahan menggerakkan dedaunan yang hijau itu. Batang-batang pohon bergerak seperti hantu-hantu yang sedang menari-nari dengan malasnya. Sekali-sekali kuda Empu Gandring menggaruk-garukkan kakinya digigit oleh nyamuk-nyamuk yang besar. Di langit bintang bergayutan seperti ditaburkan di wajah yang biru pekat. Dari sela-sela dedaunan yang jarang bintang-bintang itu mengintip air rawa-rawa yang pekat berlumpur. Ketika di kejauhan terdengar suara anjing liar menggonggong, maka bertanyalah Empu Gandring mengulang, "Jadi bagaimanakah sebaiknya?" "Sebaiknya Empu pulang ke Lulumbang. Akulah yang akan mengusahakan agar Maesa Agni dapat lepas dari tangan Kepu Sindet dengan bahaya yang sekecil-kecilnya bagi anak muda itu sendiri. Aku akan tinggal di sini bersamamu." Orang itu tertawa perlahan-lahan. Jawabnya, "Hehehe, jangan Empu. Semakin banyak orang di sini, Kepu Sindet akan semakin cepat mengetahui bahwa ia sedang diintai. Karena itu, percayakanlah Maesa Agni itu kepadaku." Empu Gandring termenung sejenak. Ia percaya kepada orang itu, tetapi apakah ia mampu berbuat demikian? Dirinya sendiri sedang mencobanya pula, tetapi belum berhasil. Dan bagaimanakah dengan orang itu? Tetapi selayaknya lah ia mempercayainya. Kesungguhan dan ketekunannya pasti akan dapat dipertaruhkan. "Apakah Empu percaya kepadaku?" Empu Gandring mengangguk. "Iya, aku percaya." "Kalau begitu, Empu dapat segera meninggalkan tempat ini." Sekali lagi Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang, malam ini juga?" Orang itu tertawa. Jawabnya, "Hehehe, terserahlah kepada Empu, sekarang atau nanti, atau besok sesudah matahari terbit." Empu Gandring pun tertawa pula, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kecemasan tentang nasib kemenakannya. Namun kesanggupan orang itu telah memberinya sedikit ketentraman. Karena itu, maka Empu Gandring itu pun kemudian berkata, "Baiklah, besok aku akan pergi meninggalkan tempat yang penuh dengan nyamuk-nyamuk yang buas ini. Aku percaya kepadamu, aku akan kembali ke Lulumbang dan aku akan singgah ke Padang Karautan, memberitahukan kepada orang-orang Panawijen
dan para prajurit Tumapel yang ikut serta dalam pembuatan bendungan itu, supaya mereka menunggu Mahesa Agni dengan sabar. Begitu? Ya empu, sahut orang itu perlahan-lahan dalam nada yang dalam. Seterusnya, aku mengucapkan terima kasih kepadamu atas kepercayaan itu. Hati-hatilah, di sini bukan saja nyamuk-nyamuk dan kepu sindet yang cukup buas, tetapi juga anjing-anjing liar di malam hari cukup berbahaya bagi kudamu. Terima kasih atas peringatanmu. Mudah-mudahan anjing-anjing itu tidak datang kemari kali ini. Nah, empu, berkata orang itu kemudian, aku sudah cukup lama bercakap-cakap dengan empu. Baiklah, sekarang aku pergi. Aku masih mempunyai beberapa kepentingan. Malam begini, bertanya Empu Gandring. Iya, tetapi kepentingan yang sebenarnya tidak penting. Baiklah, aku akan selalu berdoa. Mudah-mudahan kau berhasil melepaskan anak itu. Sampaikan pesanku kepadanya apabila ia sempat, supaya segera pergi ke Lulumbang. Sebelum aku melihatnya, maka aku masih akan selalu diganggu oleh kegelisahan. Mudah-mudahan usaha itu segera berhasil. Mudah-mudahan, desis orang itu yang kemudian disambungnya. Selamat malam, empu. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Ah, jangan begitu. Tak akan ada pengasingan diri yang mutlak. Ah, kenapa tidak ada? Itu menyalahi kewajiban kita di antara sesama. Kebajikan hanya ada di antara sesama. Kau benar, empu. Tetapi dosa pun akan mudah tumbuh di dalam lingkungan sesama. Betapa sudah besar dosaku. Apakah aku masih harus menambah lagi? Kesadaran dan pengendalian diri akan mengekang segala perbuatan. Aku kira aku sudah cukup lama hidup di dalam lingkungan sesama. Aku ingin menemukan kejernihan hati. Aku ingin melihat diri betapa dosaku telah bertimbun. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia mempunyai pendirian yang agak berbeda, tetapi ia tidak membantah lagi. Sampaikan salamku kepada siapa saja yang pernah mengenal aku, empu. Aku minta maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah aku lakukan atas mereka. Baiklah, jawab Empu Gandring. Tetapi percayalah bahwa tidak akan ada pengasingan yang mutlak. Orang itu tertawa, kemudian perlahan-lahan ia melangkah surut. Ketika orang itu berbalik dan melangkah beberapa langkah menjauh, maka orang itu seakan-akan hilang di telan gelapnya malam. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia masih saja berdiri memandangi arah orang itu menghilang. Begitu besar tekadnya. Tetapi pengasingan diri bukanlah suatu penyelesaian yang baik. Namun aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan apabila aku mengalaminya. Desisnya lambat. Empu Gandring itu tersadar ketika ia mendengar kudanya meringkik kecil. Perlahan-lahan dibelainya suri kuda itu sambil berbisik. Besok kita pulang. Aku percaya bahwa Mahesa Agni akan mendapat pertolongan. Sudah terlampau lama aku meninggalkan Lulumbang. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang menarik bagiku. Meskipun kuda Empu Gandring tidak dapat menjawab, tetapi tatapan matanya seakan-akan dapat mengerti kata-kata orang tua itu. Kita masih mempunyai waktu sedikit, berkata Empu Gandring seterusnya.
Kita menunggu fajar supaya kita dapat melihat jalan yang kita lalui dengan baik. Sejenak kemudian, setelah Empu Gandring mengendorkan kembali tali kudanya yang melingkar-lingkar pada pohon tambatannya, maka ia pun memanjat pohon itu lagi. Ia masih akan mempergunakan waktu yang tersisa sebelum fajar untuk beristirahat. Namun kini, ia tidak lagi dapat melupakan persoalannya. Kadang-kadang hatinya masih disentuh oleh keraguan-raguan. Apakah Mahesa Agni akan berhasil dibebaskan? Tetapi aku percaya kepadanya. Desisnya untuk mencoba menenteramkan hatinya. Namun sampai cahaya fajar yang kemerah-merahan membayang di timur, Empu Gandring tidak lagi dapat memejamkan matanya sama sekali. Tetapi dengan demikian, terasa tubuhnya telah menjadi agak segar, meskipun lehernya juga kering. Ketika kemudian langit menjadi semakin terang, Empu Gandring telah siap di punggung kudanya. Sejenak kemudian kuda itu pun meluncur meninggalkan hutan yang tidak terlampau lebat itu, namun digenangi oleh rawa berlumpur yang penuh dengan bermacam binatang air. Dilaluinya padang rumput yang tidak terlampau luas, dan didakinya beberapa puncak-puncak kecil dari bukit-bukit gundul yang berpadas-padas dilumuri oleh lumpur pula. Tetapi Empu Gandring tidak menuju ke kemundungan. Kudanya segera menempuh jalan kembali ke padang karautan. Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala orang tua itu. Ia masih belum dapat melepaskan keraguan-raguannya sama sekali. Tetapi ia selalu berdoa, semoga usaha yang dilakukan untuk melepaskan Mahesa Agni segera berhasil. Perjalanan yang ditempuh oleh Empu Gandring ternyata tidak mengalami kesulitan. Sekali-sekali ia berhenti untuk mencari air, bukan saja untuk minum kudanya, tetapi untuk minumnya sendiri pula. Kemudian sesudah itu ia langsung menuju ke padang karautan. Kudanya berlari tidak terlampau cepat, tetapi juga tidak terlampau lamban. Dilaluinya jalan berbatu-batu, padang-padang perdu, dan kemudian dimasukinya padang karawutan yang kering itu. Sinar matahari yang terlampau tinggi terasa menyengat kulit. Debu yang beterbangan dilemparkan oleh kaki-kaki kuda hingga pada tubuh yang basah oleh keringat. Apalagi setelah dimasukinya padang karautan, padang yang seakan-akan terbakar oleh sinar matahari. Tetapi bagaimanapun juga maka padang itu harus dilintasinya, padang yang seakan-akan tidak bertepi. Ketika Empu Gandring melayangkan pandangan matanya jauh-jauh, maka dilihatnya seolah-olah ujung padang itu bertemu dengan kaki langit. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Panasnya bukan main, gumamnya. Tetapi tak ada jalan lain yang sedekat itu dapat dilaluinya. Mungkin Empu Gandring dapat memilih lewat tepi-tepi hutan, tetapi jarak yang ditempuhnya hampir berlipat dua. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Haus dan terik matahari sangat mengganggu. Beberapa kali Empu Gandring terpaksa beristirahat karena kudanya yang kehausan. Untunglah bahwa kadang-kadang ditemuinya pohon-pohon perdu, meskipun tidak terlampau rimbun, tetapi bayang-bayangnya yang pendek dapat untuk sesaat melindungi Empu Gandring dan kudanya dari sengatan panas sinar matahari. Baru setelah matahari condong rendah di barat, perjalanan Empu Gandring dapat mencapai sungai yang menjelucur di padang karautan itu. Sungai yang pada perpanjangannya dibuat bendungan oleh orang-orang Panawijen. Dengan demikian maka perjalanan Empu Gandring seterusnya adalah menyelusur di sepanjang pinggir sungai itu. Dengan demikian
maka ia lebih banyak mendapat perlindungan dari pepohonan yang agak rimbun yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Matahari yang menyala di langit semakin lama menjadi semakin rendah di ujung barat. Sinarnya yang semakin pudar menjadi berwarna kemerah-merahan. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan yang cukup berkesan, sebuah cerita yang menarik bagi Angger Ken Arok. Sementara itu, senja menjadi semakin kelam. Perlahan-lahan padang karautan pun diselimuti oleh warna yang gelap. Tetapi perjalanan Empu Gandring ternyata telah hampir sampai pada tujuannya. Ternyata ketika seluruh padang itu telah ditelan oleh kegelapan, di kejauhan Empu Gandring melihat perapian yang memancar lemah. Meskipun masih agak jauh, tetapi Empu Gandring sudah dapat memastikan bahwa disitulah letak kemah-kemah orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok yang aneh. Tanpa sesadarnya Empu Gandring mempercepat lari kudanya. Ia ingin segera sampai ke perkemahan itu dan ingin segera bertemu dengan Ken Arok. Sisa yang tidak begitu panjang itu ditempuhnya dalam waktu yang pendek. Ketika kudanya mendekati perkemahan itu, maka dilihatnya dua orang mendatanginya. "Siapa?" bertanya salah seorang dari mereka. Ternyata orang-orang di perkemahan ini menjadi semakin berhati-hati, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. "Siapa?" pertanyaan itu diulangi. "Aku," sahut Empu Gandring. "Aku siapa?" "Aku Empu Gandring," sahut Empu Gandring. Sejenak dua orang itu diam mematung. Kemudian mereka saling berpandangan dan seorang dari mereka berdesis, "Empu Gandring." "Iya, aku Empu Gandring," sahut Empu Gandring. "Bukankah Tuan Paman Mahesa Agni yang pergi bersamanya ke Panawijen?" "Iya," jawab Empu Gandring. "Oh." Orang itu terdiam sejenak, sedangkan kawannya yang seorang lagi berkata, "Kami telah menunggu Tuan. Marilah, silahkan datang ke gubuk Ki Buyut yang menunggu kedatangan Tuan dengan berdebar-debar, bahkan hampir tidak bersabar lagi." "Baiklah," jawab Empu Gandring sambil melompat turun dari kudanya. Bersama dengan kedua orang itu ia berjalan ke gubuk-gubuk yang berdiri berderet-deret di antara timbunan barang-barang yang akan diletakkan menjadi bagian dari bendungan yang masih belum jadi itu. "Ki Buyut ada di dalam gubuknya," desis salah seorang dari kedua orang itu. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," jawabnya, "aku akan menemuinya. Tetapi, apakah Angger Ken Arok telah kembali kemari pula?" "Iya, ia sudah kembali," jawabnya. "Bukankah yang Tuan maksud Ken Arok, pemimpin para prajurit dari Tumapel?" "Iya." "Mungkin ia berada bersama Ki Buyut pula. Kalau tidak, maka biarlah aku memberitahukan kepadanya bahwa Tuan telah datang." "Baiklah," jawab Empu Gandring. Maka kemudian ditambatkannya kudanya pada sebuah patok. Perlahan-lahan ia mendekati gubuk Ki Buyut Panawijen. Kemudian diketoknya salah sebuah dari tiang-tiangnya yang rendah itu. Ki Buyut yang duduk beristirahat di dalam gubuknya mengangkat kepalanya. Diamatinya bayangan di luar gubuk itu.
di dalam keremangan sinar pelita. "Siapa?" bertanya Ki Buyut. "Aku Ki Buyut, Empu Gandring." "Oh, marilah Empu." Ki Buyut tergopoh-gopoh berdiri dan menyambut Empu Gandring di luar gubuknya. "Marilah, silakanlah." Empu Gandring pun kemudian masuk ke dalam gubuk itu dan duduk di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas setumpuk rumput kering. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.